Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan di awal pekan ini semuanya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya, mendapatkan banyak rizki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Baik, yang mencari golok sembelih dengan harga ukuran standar, harganya standar, ukurannya standar, ini ada 2 piece full model Betawian, model seperti ini Betawian, full galih sono keling. Kalau galih itu cakep ya, kuat, keras kalau galih bukan kayunya. Terus model Betawian seperti ini, secara umum orang mengatakan tarisi, banyak aksesoris kembangan. Ini putih-putih, dirabainya halus ya, dirabainya halus, tapi ini dari PVC yang dicorkan, beksinya dalam, terus pakai aksesoris PVC dan tanduk sopal atas bawah pakai aksesoris kembangan, simit meeting, simpe-simpe dari tanduk, bukan plastik, ini tanduk. Ada yang plastik memang, jadi dilihat, diperhatikan tanduk apa plastik gitu. Kalau biasanya ada yang dari plastik ininya. Oke, rapih rapat, bentuk bilanya seperti ini. Materialnya baja spring steel. Baja spring steel itu baja per bekas yang tidak teridentifikasi. Ya, intinya dari baja per gitu aja. Di mirror seperti ini, jadi sangat mirror seperti kaca. Ini cukup presisi, rapi banget. Panjang bilahnya 31 cm, terlebarnya 3,4, ketebalan 4 mili, menipis, rapi, ramping. Model seperti ini enak dipakai menyembelih sapi dengan berbagai stil, mau gaya dorong murni, dorong digenggam, dorong tarik, ataupun tarik murni bagi pemula cocok. Tarik murni bagi pemula ukuran 30-31 dengan model lurus begini, insya Allah bisa berhasil. Tanpa rikaso dan ketajamannya di slice tisu itu halus, lembut banget. Perhatikan, halus lembut, ngerajang, dan sangat gampang banget perawatannya, gampang banget. Males mengasah dengan batu, tinggal dikosrek-kosrek dengan honing ataupun sharpening, bahkan sharpening sekalipun yang kasar itu bisa tajam. Lalu di finishingnya dengan stropping, tentunya finishing dengan stropping agar mendapatkan ketajaman yang halus lembut seperti ini. Dan ini ngerajang di tisu, ajib banget ya, halus loh rajangnya di tisu yang agak susah. Oke, 31 cm. Terus yang kedua kembarannya sama, lumayan lah kalau buat pemula dengan harga ekonomis. Mirrornya kayak gini nih, mantep banget. Galih sono keling, dan ini tanduknya keras banget. Beksinya juga dalam, spring steel,
Panjang bilah 30,5. Yang tadi 31, yang ini 30,5. Terlebar di ujung ini 3,4. Terlebarnya 3,4, ketebalannya hampir 4 mili. 3,5. Menipis. Kita teskan di tisu. Tisu ini benar-benar susah, merek ini susah, kayak merek Jolly. Tanpa rikaso, tajam dari pangkal hingga ujung. Cocok. Terus SOP penyembelihan ya, ketika mencabut, membawa, mencabut itu diperhatikan. Membawa saat posisi disarungkan begini bebas sih, mau dipakai digenggam begini, diselipin di pinggang, diselipin di sabuk ya, atau di kayak tenteng begini nggak masalah. Tapi nanti ketika mencabutnya digenggam handle, tangan kiri memutar, megangnya begini, tidak boleh digenggam, tidak boleh digenggam. Jadi begini, hindari jari jemari dari genggaman. Dari serangka mencabut, ditekan, punggung bilahnya dicabut, terus ini ditekuk begini saat membawa. Ini bilah ditekuk, diamankan di lengan kita, yang serangka diselipin di ikat pinggang kembali atau di sepatu boot. Nah, biar aman, tidak dihunuskan, tidak ditenteng begini. Saat hirup pikuknya hidup kurban itu wah ngeri banget. Nah begini, lalu setelah siap dieksekusi, ini posisi mencabutnya setelah siap dieksekusi. Sapi sudah siap, semuanya sudah siap, tarik gelambirnya, baru ini set gini, jret. Nah seperti itu. Lalu masih berlumuran darah, ini tidak dihunus lagi, tidak, tetap dikembalikan lagi, mencari tempat sepi, mencari keran air kalau ada, kalau tidak ada handuk dibasahi, lalu di lap kering sampai pangkal-pangkal sini yang ada darahnya, terus dilap, lalu di stroping. Dapat satu stroping gitu. Insya Allah meskipun yang spring steel, meskipun yang baja-baja bekas, kalau SOP diterapkan dengan baik, maka tetap setiap penyembelihan tetap akan menghasilkan sembelihan yang ihsan, yang syar'i, yang tidak menyakiti hewan kurban. Nah ini yang perlu menjadi catatan. Jadi mindset itu kuat berapa ekor, itu ketajaman berapa ekor tanpa asah, itu mindset itu tolong dihilangkan. SOP penyembelihan yang harus diterapkan itu ya, biar paham semuanya. Kalau orang, meskipun kita di RPH kita pakai yang premium di RPH, tetap SOP itu diterapkan dengan baik. Meskipun di RPH, jadi sudah kita itu punya tim yang sudah pekerjaannya di situ, peralatan yang sangat memadai, sembelihan yang insya Allah minim kesalahan, pun juga masih menerapkan SOP itu, khususnya di stroping. Meskipun bilah-bilah premium, ini yang perlu dipahami. Jadi jangan lagi kita tanya itu ketajaman kuat berapa ekor, ini loh pakai ini di stroping, dan keseluruhan tadi itu yang namanya SOP penyembelihan. Nah, rangkaian apa saja yang perlu kita laksanakan, itulah yang perlu diingat. Iya, di RPH pun tetap gini, dalam posisi berdiri. Kalau saya tetap posisi duduk gini, pelan di stroping. Setelah itu disarungkan. Jadi bilah kita sangat siap sekali untuk menyembelih, begitu. Posisi tajam padahal. Nah itu. Jadi kalau kita kalau sudah tajam kenapa di stroping? Jangan begitu pertanyaannya. Kalau sembelihan kita selalu ihsan, sembelihan kita selalu bagus, kan kita puas. Semua melihatnya juga puas. Nah itu. Mudah-mudahan bermanfaat celoteh di pagi hari ini, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.